Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Nugrah Haningwidi dari GKI Pemalang dengan tema ibadah menyambut dan bukan disambut. Melalui tema tersebut, kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak memegahkan diri, dan segalanya mesti dilayani. Sebaliknya, kita belajar untuk mau melayani siapapun, termasuk melayani orang-orang yang paling kecil, hina, dan kurang diperhitungkan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati, berhimpun bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, menghadap Tuhan, dan pujilah Dia, Sang Pemurah benar. Bapak, Ibu, Saudara diundang berdiri. Marilah kita memuji Allah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 15, bait 1, 2, dan 3. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia Pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Ya, sungguh ada satu perasaan sukacita dan kebahagiaan yang tak terkira ketika pada saat ini saya diperkenankan untuk melayani saudara jemaat GKI Bapos Yasmin. Sungguh ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa, karena kita bisa beribadah bersama-sama.
Saudaraku yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah menyambut dan bukan disambut. Melalui tema ini kita mau belajar menjadi para pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Dengan demikian, maka kita sudah meneladani apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Dia adalah seorang pemimpin yang melayani. Sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Saudaraku yang terkasih, marilah kita merendahkan diri. Kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami tertunduk malu di hadapan-Mu ketika kami mengingat akan masa lalu kami yang penuh dengan dosa. Selama ini Tuhan, kami belum bisa menjadi murid-murid-Mu yang baik. Kami masih sering minta dilayani. Kami masih sering suka untuk disambut. Padahal Engkau sendiri sudah meneladankan kepada kami bagaimana Engkau selalu melayani kami, Engkau selalu menyambut kami. Sebab itu Tuhan, ampuni kami dan berikan kepada kami kesempatan kembali untuk memperbaiki diri kami. Kami ingin Tuhan mulai saat ini menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, pemimpin-pemimpin yang selalu menyambut, bukan pemimpin yang sukanya dilayani dan disambut. Kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa kami dan Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon pengampunan Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan kita bersama memujikan lagu Engkau Sabar Menanti. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, akui ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut. Untukmu takutlah derita kemelut. Beginilah caramu menyambut Tuhanmu. Oh Yesus, bila aku masuki hatiku. Saudaraku yang terkasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk itu marilah
Kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengucapkan salam damai antara satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan mempersiapkannya dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 203, bait pertama dan ketiga, Adakah Tempat Baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kuasailah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, agar hamba-Mu ini boleh menguraikan sabda kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, karena kami sungguh sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-11 ayat 18 hingga 20. Yeremia 11 ayat 18 hingga 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku.
Demikianlah firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Bacaan kedua terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 13 hingga pasalnya yang keempat ayat 3, dilanjutkan dengan ayat 7-8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal yang keempat, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Markus 9 ayat 30 sampai 37 berbunyi demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia,
dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saudaraku, siapa yang tidak suka menjadi pemimpin atau pembesar? Ya, hampir sebagian orang pasti ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang pembesar. Bagaimana tidak? Seorang pemimpin atau pembesar selalu saja mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ia menjadi orang penting, yang apa-apa selalu didahulukan, apa-apa selalu diutamakan. Saat ia bepergian saja, ketika melewati jalan-jalan umum, ia pasti akan selalu dikawal, dibukakan jalan oleh para pengawalnya. Juga pada saat menghadiri pertemuan-pertemuan, misalnya saja menghadiri undangan-undangan ataupun menghadiri resepsi-resepsi, pasti ia selalu diistimewakan, disambut dengan begitu luar biasa dan dilayani dengan sedemikian rupa. Nah, saudaraku, dengan kenyataan yang seperti itu, siapa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin atau seorang pembesar? Setiap orang. Dari zaman bahola dulu sampai saat ini, termasuk kita, saudara dan juga saya yang notabene adalah anak-anak Tuhan, bukankah juga ingin menjadi seorang pemimpin atau pembesar yang memiliki privilege yang begitu istimewa? Ya, seperti yang dikisahkan di dalam bacaan kita, Markus 9 ayat 30-37. Bukankah para murid Yesus juga menginginkan menjadi seorang pemimpin atau seorang pembesar? Lihatlah saudaraku, bagaimana saat Yesus dan para muridnya sedang melakukan perjalanan melewati Galilea. Para murid berdiskusi dengan begitu bersemangat, bahkan sampai bertengkar karena mereka membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, di dalam benak mereka, sama seperti kebanyakan orang, mereka sudah membayangkan betapa enaknya menjadi seorang pemimpin, betapa enaknya menjadi seorang pembesar. Ya, mungkin kalau kita berimajinasi, ya, mereka senyum-senyum sendiri, membayangkan saat dirinya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pembesar. Ya, mereka akan selalu disambut di mana-mana, diperlakukan dengan istimewa, juga dilayani dengan sedemikian rupa. Mereka jelas tidak mengalami antrian panjang yang begitu menjemukan. Ya, karena begitu mereka datang, mereka akan langsung disambut dengan sambutan yang luar biasa, dengan sambutan yang gegap gempita.
dan selanjutnya akan didahulukan untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa. Pokoknya begitu menyenangkan keadaan pada saat itu, karena bisa memerintah orang lain, termasuk bisa memerintah temannya yang lain untuk menjadi bawahannya yang dapat disuruh ke sana kemari melayani dirinya. Nah, maka dari itulah mungkin ketika ada seseorang yang keterucut, alias keceplosan menceritakan imajinasinya tersebut kepada yang lain menjadi tidak terima, karena yang lain pun ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi pembesar, yang disambut dan dilayani, bukan yang menyambut atau yang melayani. Dan alhasil mereka akhirnya ribut sendiri. Mereka bertengkar karena semua ingin menjadi pemimpin atau pembesar. Tak ada satupun murid yang mau menjadi pelayan ataupun orang-orang yang menyambut. Nah, melihat hal tersebut, Yesus tidak tinggal diam. Dia langsung menegur dan menasehati para murid tentang menjadi seorang pemimpin atau seorang pembesar yang sebenarnya. Ternyata bagi Yesus, seorang pemimpin atau pembesar yang sejati adalah mereka yang menjadi terbelakang dan menjadi pelayan bagi semuanya. Seorang pelayan yang sejati pasti datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan. Tetapi walaupun mereka datang paling awal, mereka pun kalau pulang yang paling akhir, karena memang mereka mesti merapikan dan menyelesaikan yang harus diselesaikan. Saudara, tentu konsep kepemimpinan yang seperti itu tidak lazim bagi dunia. Karena seperti yang sudah kita bahas berkali-kali tadi, seorang pemimpin atau seorang pembesar mesti dilayani, mesti didahulukan, mesti disambut dengan sedemikian rupa. Nah, ini kok malah disuruh menjadi yang terbelakang, disuruh melayani dan disuruh untuk menyambut. Apa kata dunia kalau kepemimpinannya adalah kepemimpinan model yang seperti itu? Tetapi saudara, inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Kepemimpinan yang melayani, alias kepemimpinan yang menyambut, bukan disambut. Maka dari itulah saudaraku, karena murid tidak peka dengan apa yang diajarkan oleh Yesus tersebut, akhirnya memakai metode radikal, yaitu dengan menggendong anak-anak lalu menempatkannya sebagai objek teladan. Mungkin pikir para murid pada saat itu, Yesus aneh-aneh saja dia. Ya memang aneh saudaraku, karena tak lazim jika seorang dewasa diminta untuk meneladani anak-anak. Sebab yang selama ini terjadi di dalam budaya ataupun adat manapun adalah sebaliknya. Anak-anak yang mestinya meneladani orang dewasa. Memang anak adalah pusaka pemberian Tuhan bagi dunia ini. Namun bagi para murid dan juga bagi kebanyakan orang, termasuk bagi kita, saudara dan saya, anak tetaplah anak. Makhluk yang lemah, yang tidak punya pengalaman, selalu dinomor sekiankan dan dipandang rendah di dalam tata sosial masyarakat. Coba saudaraku, jika kita jujur, pada saat kita para orang tua, orang dewasa sedang berbincang-bincang, mungkin sedang membahas sesuatu yang penting, lalu ada anak-anak kita datang mendekat, bukankah kita sering kemudian berkata kepada mereka, sana, main sana saja. Ini lagi berbicara tentang hal penting. Sudah, sana. Bukankah seperti itu Bapak, Ibu, dan saudaraku? Bahkan di dalam kehidupan bergereja, coba kita hitung saudaraku,
Berapa persen gereja membuat program untuk anak-anak dibandingkan program untuk orang dewasa? Persentasenya begitu kecil, bukan? Sehingga tindakan Yesus memeluk dan menjadikan anak sebagai teladan bagi orang dewasa merupakan inspirasi spiritual yang begitu luar biasa. Mari saudara, kita lihat apa yang dikatakan Yesus di ayat 37. Mari kita baca bersama. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah saudara, ada dua hal yang mendasar yang hendak dikatakan oleh Yesus dari perkataannya itu. Yang pertama, Yesus menolak gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri sebagaimana dipertontonkan oleh para murid selama ini. Ya, selama ini mereka sukanya dilayani, sukanya diperlakukan istimewa, sukanya disambut dengan sambutan-sambutan spesial. Coba kita ingat saudara, pada saat perjamuan malam terakhir, sebelum Yesus membasuh kaki para murid, bukankah tidak ada satupun murid yang berinisiatif membasuh teman-temannya yang lain? Alih-alih para murid membasuh kaki temannya atau kaki gurunya, Yesus sendiri yang notabene sang guru yang pada akhirnya membasuh kaki para murid. Padahal mestinya dia sebagai guru ya harusnya yang dibasuh kakinya. Tapi saat itu justru dia sang guru ya malah membasuh kaki murid-muridnya. Ingat saudaraku, hasrat kekuasaan yang menginginkan pelayanan-pelayanan khusus dan spesial kerap menjauhkan kita dari Allah, dari sesama, dan juga bagi dunia. Jadi hati-hati dan waspadalah ketika kita sudah mulai memiliki hasrat yang seperti itu, karena akan membuat hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan dunia menjadi renggang, bahkan bisa jadi terputus. Selanjutnya saudara, yang kedua, Yesus mengundang semua muridnya untuk memasuki sebuah model kemanusiaan yang baru, yaitu yang bersedia belajar dan meneladani dari hal-hal yang paling kecil di sekelilingnya. Jadi Yesus meminta para murid dan juga meminta kita ya untuk menghayati kedekatan bersama dengan Allah dengan mendekatkan diri kepada makhluk yang terkecil. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin yang matang dan berkualitas jika ia tidak memulainya dari hal-hal yang kecil. Jadi itu saudaraku dua pelajaran yang diberikan Tuhan Yesus bagi para murid dan juga bagi kita. Hingga sekarang bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah mengajari kita tentang kepemimpinan yang sejati, yaitu kepemimpinan yang melayani. Apakah kita mau menerapkan model kepemimpinan melayani seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Atau tetap menerapkan kepemimpinan dengan model dunia? Ya saudara, memang sepertinya sangat enak jika kita memakai kepemimpinan model dunia. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan menerima semua yang spesial tanpa harus bersusah payah melakukan sesuatu. Sebaliknya, coba kita bandingkan dengan kepemimpinan yang melayani.
Bukankah justru kita sendiri yang akan susah, bahkan mungkin harus sampai mengorbankan apa yang kita miliki? Mulai dari mengorbankan waktu, tenaga, sampai kepada materi. Namun percayalah saudaraku, sekalipun mungkin kepemimpinan yang melayani itu berat, tidak enak, banyak susahnya, dan bahkan sampai mengorbankan apa yang kita miliki, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan apapun seturut dengan kehendak Tuhan, percayalah, hidup kita pasti akan terberkati. Ada amin? Ya, hidup kita pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan juga kebahagiaan yang sejati. Nah, bagaimana saudaraku? Apakah saudara mau hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati? Kalau mau, teruslah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah menjadi insan-insan yang memiliki kepemimpinan yang melayani. Siapapun kita, entah kita sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin perusahaan, pemimpin gereja, bahkan pemimpin keluarga sekalipun, jadilah pemimpin yang melayani. Sebab semuanya itu pasti akan mendatangkan keindahan. Contoh kecilnya saja saudaraku, ketika ada seorang pemimpin dalam keluarga, baik itu ayah atau ibu, memimpin keluarganya dengan kepemimpinan yang melayani, pasti keluarga tersebut akan senantiasa diwarnai dengan kebahagiaan dan juga keindahan. Selama ini mungkin yang sering disambut adalah ketika seorang ayah atau seorang ibu pulang dari bekerja atau pulang dari kantor. Anak-anak ya dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita menyambutnya. Coba sekarang saudaraku, mulailah kita sebagai orang tua menyambut anak-anak kita ketika mungkin ya mereka baru pulang dari bermain atau pulang dari sekolah. Mari coba kita mencoba untuk menyambut mereka. Mari kita perhatikan ekspresi anak-anak kita ketika kita menyambut mereka dengan sambutan yang istimewa. Bukankah ada wajah-wajah bahagia yang terpancar di sana? Nah, ketika anak-anak kita merasa bahagia, bukankah kita sebagai orang tua juga merasa bahagia? Jadi saudaraku, inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan yang melayani, alias kepemimpinan yang menyambut, bukan disambut. Pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita bersama. Untuk itu saudaraku, sekali lagi, marilah kita menjadi para pemimpin yang melayani, yaitu pemimpin yang menyambut, bukan disambut. Percayalah, dunia ini pasti akan berjalan dengan begitu indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh baik kita.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita, dan nanti kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus meneladani Engkau menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan seperti Engkau menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Baik kami sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, sehingga kehidupan boleh menjadi indah dan penuh dengan kebahagiaan ketika kami mau merendahkan hati kami menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang menyambut, bukan pemimpin yang disambut. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu betul-betul menjadi rema yang akan senantiasa mendasari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, pemimpin-pemimpin yang mengayomi masyarakat, sehingga kehidupan di negeri ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan, kami pun mau berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati masyarakat, biarlah mereka timbul satu kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan yang baik. Biarlah mereka juga bersedia untuk divaksin Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun mau berdoa untuk seluruh jajaran yang bekerja dengan sedemikian keras di dalam penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat bagi mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk, serta Sinode Wilayah Jabar dan Sinode GKI. Berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin gereja kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengayomi kami, jemaat-jemaat di seluruh Sinode GKI. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, yaitu para jemaat maupun para simpatisan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Mungkin saat ini mereka bergumul karena masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah karena memasuki usia lanjut, pergumulan untuk mendapatkan hak beribadahnya kembali juga Tuhan. Kami mau untuk terus mendoakan supaya jemaat Bapos Yasmin ini boleh kembali beribadah di tempatnya. Kami percaya kasih setia Tuhan boleh terus melingkupi jemaat GKI Bapos Yasmin. Baik GKI Bapos Yasmin ini pun Tuhan boleh mendapatkan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami pun mau berdoa untuk program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Yasmin ini Tuhan. Kami percaya
kasih setia Tuhan Engkau lingkupkan bagi mereka semua, sehingga mereka pun boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, boleh betul-betul menjadi jemaat yang baik, jemaat yang taat dan kasih kepada Tuhan, sehingga jemaat Bapos GKI Yasmin ini Tuhan boleh menjadi berkat, memancarkan sinar kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, dan inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8 demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelataran-Nya. Selama masih masa pandemi ini, persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening yang seperti tercantum pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan untuk nanti diserahkan kepada bendahara. Pada saat persembahan kita persiapkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait pertama, 6 dan 9. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang bakal yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja,
sekalian benda yang Kau beri. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari kita dengan melakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari NKB 193 bait pertama sampai dengan kelima. Berhati tulus karena teman telah menjayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak terus senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena aku tahu rintangan kanan-Nya. Rintangan kanan-Nya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penuh senyum, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta iman tiada ku perlu, serta iman tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena aku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemas. Aku hendak berpaut pada Allah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu yang akan datang, tepatnya pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus Hari Doa Sedunia. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan kudus, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Namun seperti yang kita ketahui bersama, pandemi sampai saat ini belum juga berakhir, sehingga belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir bersama dalam suatu kebaktian. Oleh karena itu, perjamuan kudus kali ini masih kita selenggarakan dengan cara daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus secara mandiri, yaitu dengan menyiapkan roti, air anggur, atau yang lain yang tersedia di rumah masing-masing. Dalam pelaksanaannya nanti kita akan dipandu oleh pendeta dan kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama dalam perjamuan. Mari kita menyambut perjamuan kudus tengah Hari Doa Sedunia ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian.